Saya akan mempresentasikan tentang materi chapter 1, yaitu Introduction to Human Resource Management. Seorang manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan yang melakukannya dengan mengelola upaya orang-orang organisasi. 5 fungsi dasar MSDM yaitu planning, organizing, staffing, leading, controlling, segala hal yang berhubungan dengan penerima kerja dan pemberi kerja di sebuah perusahaan. Mengapa sumber daya manusia sangat penting bagi semua manajer? Karena pertama, untuk menghindari kesalahan staffing. Menguasai pengetahuan ini akan membantu Anda menghindari kesalahan personal yang tidak ingin Anda lakukan saat mengelola. Kedua, meningkatkan keuntungan dan kinerja. Dapat membantu memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil melalui orang-orang. Tren yang mempengaruhi MSDM yaitu tren demografi angkatan kerja, tren dalam cara orang bekerja atau jenis pekerjaan, tren globalisasi, yaitu globalisasi mengacu pada perusahaan yang memperluas penjualan kepemilikan dan atau manufaktur mereka ke pasar baru di luar negeri. Contoh, Toyota membangun Camry di Kentucky, Apple merakit iPhone di China. Keempat, tren ekonomi, dan yang kelima, tren teknologi. Banyak perusahaan yang menggunakan media sosial seperti untuk merekrut karyawan baru. Selanjutnya, chapter 3 yaitu tentang Human Resource Management Strategy and Analysis. Strategic Management Process yaitu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya seperti manusia, mesin, paten, teknologi, gedung, dan lain-lain yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategic planning yaitu mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal untuk mengantisipasi ancaman dan memaksimalkan peluang dari luar. Kegiatannya yaitu yang pertama, menganalisa current position perusahaan, mereview pilihan-pilihan strategi yang ada, mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada, mengambil keputusan strategi, dan menerjemahkan menjadi tujuan. Type of strategies yang pertama, corporate strategy, yaitu jenis strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis secara total, biasanya terdiri dari perusahaan dan bagaimana caranya bisnis tersebut dapat berhubungan satu sama lain. Kedua, kompetitif strategi, strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi pada saat kompetitif jangka panjang. Ketiga, bisnis functional strategi, strategi yang mengidentifikasi berbagai kegiatan yang akan dikejar oleh setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai tujuan kompetitifnya. Keempat, managers roles in strategic planning. Tugas manajer di sini ialah mencari informasi dari pesaing bisnis lainnya dan manajer harus tahu tentang kekuatan dan kelemahan perusahaannya sendiri. Strategic Human Resource Management, proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya seperti manusia, mesin, paten, teknologi, gedung, dan lain-lain yang dimiliki untuk menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Beberapa tools yang digunakan untuk menggambarkan hubungan SDM dengan unit bisnis lainnya di perusahaan yaitu pertama, peta strategi. Ini menunjukkan gambaran besar tentang bagaimana setiap departemen yang ada di perusahaan dapat berkontribusi untuk perusahaan. Kedua, kartu skor HR, matriks finansial dan non-finansial melalui value chain activity yang berhubungan dengan SDM. Yang ketiga, dashboard digital, strategic map, dan scorecard dalam bentuk digital. Di dalam dunia SDM, yang pertama HRM matriks, pengukuran kuantitatif tentang aktivitas SDM seperti turnover, jumlah training, angka survei, iklim kerja. Kedua, benchmarking, membandingkan kondisi yang ada saat ini terhadap best practice atau eksternal organisasi. Ketiga, data analytics, data statistik dan matematis untuk melakukan forecasting, misal memprediksi jumlah keperluan TK. Selanjutnya, chapter 4 yaitu Job Analysis and Talent Management Process. Talent Management Process yaitu proses perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi yang berorientasi pada tujuan. Langkah-langkah dalam Talent Management Process. Pertama, putuskan posisi apa yang akan diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personal, dan peramalan. Yang kedua, bangun kumpulan pelamar kerja dengan merekrut kandidat internal atau eksternal. Yang ketiga, gunakan formulir lamaran dan lakukan screening awal. Yang keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Yang kelima, memilih kandidat. Yang keenam, mengorientasikan, melatih, dan mengembangkan karyawan agar memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh, menilai karyawan. Yang kedelapan, memberikan kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. The basics of job analysis. Job analysis adalah prosedur untuk menentukan tugas perusahaan, karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk perusahaan. Supervisor atau spesialis sumber daya manusia biasanya mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Pertama, aktivitas kerja. Kedua, perilaku manusia. Ketiga, machines, tools, equipment, and work aids, yaitu informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, pengetahuan yang ditangani atau diterapkan seperti keuangan atau hukum, dan layanan yang diberikan seperti konseling atau perbaikan.
Yang keempat, standar kinerja. Yang kelima, konteks pekerjaan. Yang keenam, kebutuhan manusia. Penggunaan informasi analisis pekerjaan. Pertama, rekrutmen dan seleksi. Kedua, pemenuhan IIO. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, kompensasi. Yang kelima, pelatihan. Selanjutnya yaitu chapter 5 tentang personal planning and recruiting. Workforce planning and forecasting. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara tenaga kerja pemberi kerja saat ini dan kebutuhan tenaga kerjanya yang diproyeksikan. Strategi and workforce planning. 3 rangkaian perakiraan pekerjaan. Pertama, satu untuk kebutuhan personel atau permintaan, yaitu kebutuhan staf masa depan perusahaan, mencerminkan permintaan untuk produk atau jasanya, disesuaikan dengan perubahan yang direncanakan perusahaan untuk membuat tujuan strategisnya dan untuk perubahan dalam tingkat perputaran dan produktivitasnya. 2. Satu untuk pasokan calon dalam. Perkiraan permintaan personel hanya memberikan setengah dari persamaan kepegawaian dengan menjawab pertanyaan, berapa banyak karyawan di posisi apa yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, pengelola harus memperkirakan pasokan calon dari dalam dan luar. Ketiga, satu lagi untuk pasokan calon dari luar, yaitu perkiraan ketersediaan tenaga kerja. Pertama-tama bergantung pada pemahaman manajer tentang apa yang terjadi di industri dan lokalnya. Manajer kemudian melengkapi pengamatan tersebut dengan analisis pasar tenaga kerja formal. Yang terakhir adalah chapter 6, yaitu tentang employee testing and selection. 3 alasan utama mengapa penyeleksian karyawan itu penting. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan bekerja lebih baik untuk Anda dan perusahaan. 2. Biaya mempekerjakan karyawan itu mahal. Yang ketiga, bisa berujung ke ranah hukum. Types of test atau jenis-jenis tes. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Meliputi tes kemampuan penalaran umum atau kecerdasan dan tes kemampuan mental tertentu seperti memori dan penalaran induktif. Yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Tes motorik yaitu mengukur kecepatan dan akurasi penilaian. Dan tes kemampuan fisik juga diperlukan. Ini termasuk kekuatan statis seperti angkat beban dan lain-lain. 3. Mengukur kepribadian dan minat. Tes kepribadian dan minat mengukur aspek dasar kepribadian kelama seperti gangguan stabilitas dan motivasi. Terakhir, tes prestasi. Tes prestasi mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, mengukur pengetahuan pekerjaan di berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, atau sumber daya manusia.